Turang ras senina ibas Tuhanta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda dengar kebaktin ibas gereja ta enda, ikatakan kami mejuah-juah, kerehendu nambahi kriakan man banta krina. Ibas bena kebak tinta, mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagepe rencana pelayanan gerejanta, kubas wari-wari sirehenda. Momo nggo iser sekretariat, emaka momo danci si baca ibas handphone ta masing-masing, entah pe ibas gadgeta. Masuk kita kubas kata penaruh. Mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Tuhanta Yesus Kristus. Ibas minggu enda si bengketi minggu singingatkan kita karena kuga arusna kita erdahin selaku tinepa sistem tudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 15. Mengingatkan kita, maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lakon jagai dengan pekena-kena doni enda gelah tetap jadi ingan kegeluhan si sikap man banta. Man teman tape bagepe man krina tinepa si deban. Arah pendahinta me di bata reh nahkan pasu-pasuna man banta bagepe nandangi doni enda. Kalak sirdahin alu tutus ngena ate di bata. Si bangketi dage kebak tinta, alu kahamatan ras ketedehan ate kempak di bata, sinepa kita lakon dahikan dahin si mahuli. Perpulungan ipindokan kami tedis, rende kita ibas kitab Denden nomor 228, bait sada ras telu bincar matawari. Ibas gelar di mata Bapa, sindilo kita dahin guna ngusahai, ras jagai doni enda. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, sirdahin guna kiniulin doni. Ras ibas gelar kesah siwadia, simreken kepentaran, gelah kita ngasup, dahin alu muhuli. Di bata Bapa, mereka gegeh ras kepentaran dengan kemalaman ate man banta. Amin.
berita karena pendahin ras sura-sura di bata. Adi dekahan kam medem, musil mekam, kalak majingkat cukup menakanna. Dibuat ibas kuan-kuanan 20 ayat 10 telu. Repalaskan kata di bata enda, si puji ya aluras kita ngendekan ibas kitab Dendenta nomor 260 bait si pemenaras sebelimakan oh andiko jilena. Perpulungan kundul. Pujin nandangi kiniulin dahin di bata. Pustaka si badia nuhken uga ulina di bata erdahin guna kiniulin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit ras doni. Ya turkena doni si lengalit tempasna jadi mehuli. Isikap kena lawit simbelang. Awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ya turkena matahari bulan ras bintang guna nyiani suari ras berngi si jadi tanda permulaan wari bulan tahun ras musim. Terpujilah kam Tuhan sabab mehuli kel ulih pendahindu. Itepa di bata pe berbagai-bagai sinuan-sinuan, berbagai-bagai rubia-rubia, ras asuh-asuhan, jenari,
ita padibata manusia si centudu ras tempasna. Dilaki ras diberu, gunan jagai, ras pekena-kena doni enda. Itatap dibata kerina tinepana sehkal ulina. Terpujilah kam Tuhan, sabab menghuli kel ulih pendahindu. Emaka idungi dibata kerina dahinna, jana israp kena, sadawari jadi wari pengading-adin, jenari ipasupasuna kerina. Terpujilah kam Tuhan, sabab menghuli kel ulih pendahindu. Mari sepenangkih puji-pujinta man Tuhan ibas kerina pendahina, singgo nepa kegeluhun doni alu muhuli, alu ngendeken kitab ndenden nomor 330 siwah, bait si pemenara sebetulukan wari enda wari badia. Kinata kegeluhan manusia, dibata anggo nepadoni enda alu muhuli, dingin ipahagana kita alu rebahan kita sentudu ras tempasna, jinari yangkat kena kita jadi temanna rahin guna pekena-kena doni enda, ibas kita ngakukan Yesus jadi dibata bapanta, kai ngan dia si idah ibas pusuh ras perbahanan ta, tandana kita sentudu ras tempas bapanta, pusuh ras perukuran si kugange idapeti dibata ibas kita, idapetina dia kini tekenta si tutus ibas jagai tempas dibata silit ibas kita, idapetina dia pusuh ukur si tetap mengukurkan si menghuli lebih asa keperluan diri, idapetina dia perukuran ras perbahanan si menghuli, pusuh si kugange idapeti Tuhan ibas kita kunduari, paksa tenang si benakan. Marilah siakukan dosa anta man Tuhan. O Tuhan, megati laku ingat, maka itepandu aku tudu ras tempasndu. Janah idilondu aku redahin jadi pasu-pasu. Megati lanai idah doni enda keleng atendu ibas pendahinku. Megati lanai idah jabungku rupandu ibas rupangku. O Tuhan, alemi kel aku.
kenca sigejap karena salah ras lepak ta, mari dage si pindo pengalami dosa idur di bata nari alu ngendeken kitab denden nomor 436 bait si pemenara si petelukan kuakukan kerina salahku. Perpulungan tedis. Berita pengalami dosa. Selaku perusuruhan di bata, aku nahkan katana manbanta kerina, singakuken dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa, ibas kesalahan ta. Nina, kam enggo kubang-kubang ibahan dosa. Tapi kuperidi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosandu kam enggombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Bagaimana dibata manbanta krina. Amin. Mari si penangkih puji-pujinta arkiteken dosa ta enggo ialami alurende arah kidung jemaat nomor 325 bait si pemenara si petelukan betapa indah harinya.
perpulungan kundul. Ngoge kata dibata bagin si pemana sini buat ibas pengerana 5 ayat 10 aluh seh 20. Bagenda katana. Maka kuteh maka lalit terulin man banta sekatan minum dengan manken ulih pendahin dengan ngenanami ulih ta latih kidekah geluh ta si gendek si bereken dibata man banta. Ema si kerajangan ta adi sekala ngelakokan kebayakan dengan erta ibas dibata nari janah ibre kena ia ngenanami kebayakan harus ia ngatakan bujur janah remeriah ukur ngenanami ulih nalatih pemere dibata kap dibata sindemi pusuhna alu kriahan bilah ola aru atena ngukur kenca karena uga gendekna geluh enda. Ketuahan kalak simagikan kata dibata dengan simagikan cai bas geluh na sip tep wari haleluya. Perpulungan sini kalangin Tuhan, mari si pesikap ukur ras pusuta, ras kita artoto kita. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranandu Yesus Kristus. Bujur katakan kami man bandu Bapa sebab iba suari enda, banci tetap kami pulung, di rumah kami masing-masing ras keluarga kami guna begikan karena katandu. Ibas maksa enda ate kami erlajar karena katandu, erdahin ras ersembah. Janah ngeranalah kami tengah-tengah pusu ras perukuran kami. Gelang asup kami dalankan tugas ras tanggung jawab kami. Selaku manusia siar kerja, selaku anak-anak du siar sembah man bandu. Enda kami Bapa, ibas kerina keterbatasan kami, pengasup nu kami. Gelang asup kami dengkahkan berita du ibas wari minggu enda. Pagegehi anandu si jauh daripada sempurna enda. Gela arah ia ibagi kami katandu ibas warenda. Ibas gelaran andu Yesus Kristus reh kami ngadap man bandu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai di sini perenungan firman Tuhan. Shalom, menjua-jua. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian yang sudah bertahan 4 bulan lamanya di rumah saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GBKP Runggun Depok Lenteng Agung,
Marilah kita mengapresiasi diri kita, kehidupan kita yang boleh kita jalani, yang boleh kita lalui dengan segala macam tantangan walau di rumah saja. PSBB transisi sudah memasuki minggu yang kedua. Dalam masa transisi ini terjadi lonjakan angka kasus positif. Angka terus meningkat yang bisa saja membuat kita lebih lagi khawatir, membuat kita menjadi tidak produktif karena memikirkan bagaimana roda perekonomian kehidupan kita. Kita berpikir bagaimana kesehatan sanak saudara kita. Apalagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa waktu belakangan ini kita banyak mendengar bahwa epicentrum ataupun zona merah itu mungkin tidak lagi kita alami di Jawa Barat ini, tetapi dia bergulir sampai ke Kabanjahe, Medan. Dan banyak saudara kita di sana yang menjadi pemicu kita lebih khawatir bagaimana sanak saudara kita di Kuta Kemulihenta. Artinya apa, jemaat yang dikasihi Tuhan? COVID ini kemudian tidak lagi begitu dekat pada kita, tapi pada perjalanannya ia pun menghampiri kota-kota kecil yang mungkin tidak memiliki fasilitas prasarana yang memadai seperti tempat kita hidup sekarang ini. Padahal dalam beberapa bulan belakangan ini, 4 bulan lamanya, bukan waktu yang sebentar. Kita mungkin sudah terbiasa di rumah saja. Kondisi kesehatan mental kita sudah terbiasa dengan jarak yang memisahkan, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan segala kebiasaan baru yang lain. Tetapi tantangannya pun tidak berkurang. Pemerintah melonggarkan aturan, angka melonjak tajam, dan mungkin kesehatan mental kita pun kembali bergejolak. Kita kembali khawatir, kembali merasa sia-sia bertahan 4 bulan ini. Kembali berpikir untuk apa aku bekerja, dan segala macam pikiran negatif yang muncul dalam pikiran dan hati kita. Tiba-tiba harus kembali ke kantor, tiba-tiba harus bertemu dengan orang banyak, dan tiba-tiba gereja pun harus membuka pintu karena sudah diizinkan. Segala ketiba-tibaan ini pun melatih kita untuk membiasakan diri dengan gejolak emosional yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan. Tetapi marilah kita beralih fokus. Kita tidak melulu fokus pada hal-hal negatif, tapi mari kita mengapresiasi diri kita yang sudah 4 bulan lamanya mendampingi sanak saudara kita, anak kita, suami kita, istri kita di rumah saja. 4 bulan kita boleh mendampingi anak-anak kita yang belajar dari rumah. Hebat, selamat, mankam kerina orang tua kami yang berhasil mendampingi anak-anak Ndu guna meraih kelulusan di tingkat SD, tingkat SMP, SMA, bahkan mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi. Selamat mankam agi-agi kami yang boleh berjuang bahkan menerima kelulusan walau banyak rasa yang tidak nyaman, banyak gejolak yang tidak kita sukai untuk kita jalani, tapi kita sudah hebat melalui itu semua. Selamat man kita kerina yang boleh bekerja keras luar biasa, mengusahakan roda perekonomian tetap berjalan, mengusahakan kesehatan di tengah-tengah kondisi krisis ini. Selamat man banta krina perpulung sini kelingi Tuhan. Mengakrabkan diri dengan segala hal yang baru bukanlah perkara yang mudah. Namun kita berhasil melalui banyak hal. Mari ucapkan selamat pada diri kita. Mari kita tepuk pundak kita. Kamu hebat.
Mari kita rangkul keluarga kita, mari kita rangkul anak-anak kita, katakan kepada mereka, kalian hebat. Karena mulai dengan mengapresiasi diri, mulai dengan menghargai usaha yang sudah kita lakukan selama di rumah saja, maka kemudian kita mendapati energi positif, mendapati energi baru untuk menyongsong kehidupan yang katanya harus berasas new normal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyongsong ataupun mungkin kalau kita sadari new normal itu sudah 4 bulan ini kita rasakan, bukan akan kita masuki. 4 bulan ini sudah banyak kebiasaan baru, sudah banyak peradaban yang berubah, dan sudah banyak hal positif yang kita lalui bersama di rumah saja. Mari kita mengapresiasi kerja keras kita. Mari kita melihat begitu besar Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Jangan sia-siakan semuanya itu hanya karena kekhawatiran. Jangan sia-siakan segala kerja keras yang sudah kita pupuk, sudah kita bangun hanya karena kita takut berjuang di tengah-tengah krisis ini. Percayalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Walau sudah banyak kelonggaran, protokol kesehatan masih wajib untuk kita patuhi. Artinya kita menikmati hasil kerja keras kita dengan lebih memperhatikan kehidupan kita dari hal yang paling kecil. Hal ini juga yang diajarkan Lydia melalui perenungan Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu Paulus dan Silas memasuki kota Filipi, kota yang penuh dengan nuansa Romawi. Berjumpa dengan orang Kristen bukanlah hal yang mudah ketika Paulus dan Silas memasuki kota Filipi. Tetapi cerdasnya Paulus, dia tidak lupa bahwa ketika seseorang sudah menerima Kristus, maka dia akan berkumpul di sinagoga, tempat sembahyang orang Yahudi. Dan disitulah dia bertemu dengan Lydia, seorang penjual kain ungu. Kain ungu pada tradisi Yahudi adalah kain yang sangat mahal harganya, yang biasanya hanya dipakai oleh orang kaya atau kalangan bangsawan. Itu berarti Lydia adalah seseorang yang kaya dan terpandang. Dia adalah perempuan pertama yang bertobat di benua Eropa. Dia dibaptis bersama seluruh rumahnya, bahkan termasuk para budaknya. Lydia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia menyelamatkan seisi rumahnya. Setelah dibaptis, Lydia meminta agar Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Ayat 15, demikian firman Tuhan. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, Paulus dan Silas, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Marilah menumpang di rumahku, bukanlah undangan ataupun wacana yang basa-basi. Bagi Lydia, dengan mampirnya Paulus dan Silas dan bahkan mau menumpang di rumahnya, Lydia merasa ia sungguh-sungguh diterima, bahkan dihargai secara penuh sebagai seorang Kristen. Lagi pula, memberi tumpangan adalah salah satu nilai luhur yang ditekankan oleh agama kita, kekristenan. Setiap keluarga mengusahakan kebahagiaan bagi keluarganya sendiri dan juga mengusahakan kebahagiaan bagi keluarga lain. Hal yang sama juga terjadi dalam gereja kita. Kita hadir bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kita bekerja bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk keutuhan kerajaan Allah, gereja Tuhan.
Apa yang dilakukan Lydia adalah sebuah bentuk ucapan syukur atas baptisan yang ia terima, sekaligus atas pekerjaan yang memberi kecukupan. Lydia erdahin ras ersembah, enda tema siseh manbanta. Dia bekerja dan bersamaan dia mengucap syukur, mempersembahkan kehidupannya kepada Allah dengan memberi tumpangan kepada Paulus dan Silas. Hal yang serupa juga ditekankan Salomo dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 20. Di mana adalah sebuah karunia Allah ketika kita bisa menikmati hasil kerja keras kita. Menikmati hasil kerja keras kita bukan hanya dengan membeli barang-barang yang mungkin tidak terlalu kita butuhkan, atau berfoya-foya dengan keglamoran yang mungkin saat ini tidak lagi berarti, melainkan kita menikmati hasil kerja keras kita dengan berbagi kepada orang lain. Dan ini yang dicontohkan oleh Lydia. Bahkan ketika kita bisa menikmati hasil kerja keras dengan berbagi, dengan menolong orang lain, dengan membahagiakan keluarga yang lain, bahkan keluarga kita sendiri, itu juga bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Secara gamblang, Salomo mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur atas kerja keras yang kita boleh lakukan karena Allah selalu memberi kita kekuatan. Tema besar dari kitab Pengkhotbah adalah jangan sia-siakan hidupmu yang fana ini hanya karena engkau mencari kekayaan yang tidak akan pernah engkau bawa sampai mati. Tapi nikmatilah kecukupan dengan penuh ucapan syukur. Lalu pertanyaannya kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa bekerja dan menyembah Tuhan di masa pandemik seperti ini? Hal pertama yang harus kita sadari dan pahami, kita sudah sangat bekerja keras dengan di rumah saja. Kita sudah sangat bekerja keras dengan mau tetap menuntun kehidupan kita, keluarga kita tetap beribadah walau tidak berjumpa dengan umat yang banyak. Apresiasi diri kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Akui bahwa Allah sungguh menguatkan kita. Oleh karenanya saya menyarankan 3 hal yang bisa kita latih dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita mulai mengapresiasi segala pertahanan yang telah kita bangun selama ini dengan tetap berpikir positif dan berkata positif. Katakan pada diri dan kepada setiap anggota keluarga kita, kita hebat. Kita sering mendengar frasa Kristen yakni ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Seakan-akan sikap berdoa terpisahkan dari perilaku bekerja. Joas Adi Prasetya dalam bukunya memberi pandangan baru terhadap frasa ora et labora menjadi laborare es orare, yang berarti segala pekerjaan yang kita lakukan adalah doa kita kepada Allah. Memahami bahwa segala pekerjaan yang kita lakukan adalah doa kita kepada Allah, maka kita harus mengapresiasi diri karena sudah memberikan yang terbaik. Setelah kita memahami bahwa segala pekerjaan kita adalah doa kepada Allah dan tetap berkata dan berpikir positif, maka kita tertolong untuk tetap bekerja dalam keseharian kita. Mungkin hasil yang kita peroleh tidak sebanyak sebelumnya. Jangan dulu mengeluh, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi mari mengucap syukur, karena itu pun masih sanggup kita kerjakan. Hal kecil yang sangat berharga masih sanggup kita kerjakan. Karena dengan begitu kita juga sanggup merasakan kehadiran Allah di momen paling sederhana dalam kehidupan kita. Misalnya, mari syukuri segala pendapatan yang kita dapati per harinya. Mari syukuri dengan tetap tersenyum dan bersemangat untuk menjalani hari-hari lain. Mari syukuri matahari dan langit biru yang masih memberi oksigen baik untuk pernafasan kita.
Mari syukuri hari-hari yang terlewati di perjalanan walau hati berdebar-debar karena takut tertular virus. Banyak hal sederhana yang harus kita syukuri karena kita sudah bekerja keras. Ucapan syukur itu menjadi tanda kita ersembah kudibata. Dan yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tetap menjaga diri dengan segala protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena dengan begitu kita juga menghargai karunia Allah yang tetap memberi kita kesehatan dan keterampilan sampai saat ini. Walau mungkin kita juga harus bekerja dengan kebiasaan yang baru, maka kita pun harus tetap meyakini Allah tetap memberikan kita kesanggupan, kekuatan untuk melalui dan menjalaninya. Erdahin ras ersembah adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Ingatlah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, berikan yang terbaik. Apresiasi datang dari dalam diri kita. Dan dengan demikian, kita pun memberi persembahan yang terbaik kepada Allah. Jangan pernah berharap kita menjadi anak-anak yang ersembah jika kita tidak ingin memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita. Selamat erdahin ras ersembah kudibata. Tuhan si masuk-masuk kita. Amin. Mari ras kita artoto. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranandu Yesus Kristus. Bapa si erdahin di tengah-tengah kegeluhan kami, emaka ngasup kami erdahin ras ersembah manbandu di tengah-tengah keseharian kami. Pegegehi kami tetap Bapa, ibas kerina keterbatasan kami. Pengasup nu kami, guna kami ngasup mengapresiasi diri kami, mengapresiasi keluarga kami, ras mengapresiasi kerina anak-anak nu si harus tetap berjuang di luar rumah. Enda pertoton kami Bapa, ibas gelaran andu Yesus Kristus, reh kami ngadap manbandu. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, mari raduras kita tedis. Mari siagukan pengakun kini tekentar, adukan kerina kala Kristen di tengah-tengah doni enda ninta dage ras-ras. Aku teman di bata Bapa, sila sibar kuasana sinepalangi teras doni. Aku teman Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesas si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si menenami kini seran, sanganan pemerintahan Pontius Pilatus. Dipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur ke doni kematen, petelu warikan gokeke ibas si mate nari, nangki ku surga, perkenuna arah kemuhin di batas, Bapa sila sibar kuasana, jenari emeh ia pagi, ngeranakan singgelur rasinggo mate. Aku teman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan gobanci kam kundul. Sama paksana kita mereken persembahan pengatakan bujurta. Di batang go erdahin guna kini ulindu, ras kerina isi doni enda. Idilona dengan isikap kena dahin manbandu jadi dalandu ngaloken pasu-pasuna. Lagi mari siendeskan persembahan pengatakan bujurta mandibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan ta terambil arah Roma 10:2 ayat 1:2 nina. O senina sininangku nginget perkua ate dibata simbelin si sekena manbanta kupindo manbandu. Endeskanlah kulandu mandibata saja selaku persembahan singgelu rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana arusna kam ersembah mandibata suai ras biakdu selaku makhluk sirukur. Iherta ngandeskan persembahan ta ras kita rende arah kidung jemaat 353 ayat 1 ras 2. Tuhan betapa banyaknya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepadamu karena kami yakin dan percaya tiada berkekurangan orang yang percaya kepadamu. Dan berkatilah diri kami, keluarga kami dan segala pekerjaan kami yang tetap kami lakukan dalam keseharian kami. Biarlah dalam berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami juga sanggup mempersembahkan yang terbaik kepadamu dalam keseharian kami. Dalam syafaat ini kami berdoa dalam kehidupan yang mungkin akan kami lalui ke depan dengan kebiasaan yang baru, dengan peradaban yang baru. Semakin banyak tantangan yang akan kami lihat, kami hadapi. Oleh karena itu ya Allah, dampingi kami, temani kami, agar kami sanggup menjalani kehidupan dengan penuh kebiasaan yang baru. Walau kami sadari kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki kuasa, tapi kami yakin dan percaya ketika kami satu hati berdoa, Engkau memampukan setiap anak-Mu yang mau berjuang dan bekerja keras. Kami juga mengucap syukur setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah masa pandemik ini boleh berkreasi, berinovasi dalam menghadirkan ibadah live streaming ini. Tuhan berkati kami setiap anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian dalam merekam, mengedit, dan seluruh kami pelayan Tuhan, song leader, pemusik, momo, liturgis dan pengkhotbah yang boleh setiap minggunya bersiap menghadirkan ibadah di kehidupan kami. Tuhan melawat kami dan kami melakukan ini karena mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami tetap kemampuan, berikan kami tetap kesanggupan agar kreativitas ini tetap kami kelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang mungkin sudah mendapat izin untuk membuka pintu dan mengadakan ibadah di gedung gereja. Tuhan, kami memohon segala kebijaksanaan-Mu. Kami memohon segala kecerdasan yang berasal daripada-Mu, agar kami tidak asal dalam menjalankan keputusan demi keputusan yang akan kami ambil di masa mendatang. Kami yakin dan percaya gereja Tuhan harus menghadirkan kehidupan dan bukan mengancam kehidupan. Kami yakin dan percaya segala kecerdasan, kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan memampukan kami membuka gereja Tuhan sesuai waktu Tuhan. Dengan segala protokol, dengan segala kewajiban yang juga harus kami jaga, kami perhatikan. Dan mungkin harus kami batasi di tengah-tengah perjalanan pelayanan kami ke depan. Oleh karenanya ya Allah, semakin banyak tantangan yang harus kami hadapi. Semakin banyak tantangan dan rintangan yang harus kami lalui di tengah-tengah gereja Tuhan. Terkhusus di tengah-tengah gereja kami GBKP. Terima kasih untuk setiap pemimpin moderaman yang selalu mendampingi kami, dan terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu, permata dan setiap anak-anak-Mu yang berjerih payah mengelola kreativitas selama masa krisis ini. Berkati kami menjalani pelayanan kami ke depan agar benar ya Allah, kami boleh tetap menghadirkan Tuhan dalam setiap ibadah kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin di masa-masa PSBB transisi ini akan menjalani pekerjaan, akan menjalani tugas tanggung jawab dan harus keluar rumah. Tuhan yang mendampingi mereka, jauhkan mereka dari kekhawatiran yang berlebihan dan berikanlah mereka kemampuan agar tetap bisa menyesuaikan dengan kebiasaan yang baru. Kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh lulus di masa-masa mereka sekolah ataupun yang akan bersiap memasuki perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh mempersiapkan yang terbaik dan mereka pun bisa menjalani segala macam persiapan dan mereka bisa meraih prestasi yang mereka impikan di tengah-tengah kemudaan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam melanjutkan persekolahan dan berkati setiap kami selaku orang tua agar kami sanggup juga menghadirkan pendampingan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap
Zaitun kami di tengah usia mereka yang semakin tua, semakin lemah, dan juga harus menghadapi krisis ini. Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang merangkul dan memeluk mereka, Tuhan yang juga hadir sebagai teman dan penolong bagi mereka melalui kami, anak-anak dan cucu. Inilah kami ya Allah, dengan segala keterbatasan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perpulungan sini ke langit Tuhan, mari raduras kita tedis. Mari sibelaskan perpadanenta mandi bata. Ingatlah maka kam itepa di bata maba pasu-pasu arah pendahindu. Perpadan aku, oh Tuhan, kunduskan mediringku jadi pasu-pasu arah pendahinku. Manusia itepa di bata guna ngusahai ras jagai kerina tinepa di bata. Perpadan aku, oh Tuhan, kunduskan mediringku jadi pasu-pasu mankrina tinepandu. Kupake mewari-wari si berekendu, gelah idah doni enda pendahindu ibas pendahinku. Si pebaguhi perpadanenta aran dendenta, kitab denden 270 sada, ayat sada ras 2, idoni enda bue kesusahan. Perpulungan sini ke langit Tuhan, mari ras kita artoto bagi seniajari Tuhan tak Yesus Kristus, pertonton Tuhan, ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndoi pebadi amin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu ibas donienda bagi surga. Berikan man kami nakan cukup ibas suari senda enda, alami salah kami, bagi alami kami, salah kalah kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami hidur silat nari. Sebab kamkap semada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindakan dekahna. Amin. Berkatlah, dahikanlah dahindu, sebab di bata pe tetap erdahin ibas kam. Gelah kam git dengan ngasup, dalankan singena Athena. Guna sie, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata singgo dilokam kubas kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus. Ia jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh.
Ia mesimada kuasa serasa lalap. Amin. Jajua, selamat hari Minggu. Rekitekan kebak tinta ngordalan alumuhuli, sikatakan bujur mandi bata, mari si masuki saat teduh si mulai. Amin. Selamat hari Minggu, menjuah-juah man banta krina.